Pernah nggak sih kita bertanya-tanya, kenapa ya rasa senang itu cepet banget hilangnya, tapi rasa kecewa, rasa sakit hati, rasanya bisa nempel berhari-hari? Nah, hari ini kita akan bedah sesuatu yang luar biasa dalam Paticca Samuppada. Ini bukan cuma teori filsafat yang rumit loh. Ini adalah peta. Peta dari mekanisme tersembunyi yang sedang bekerja di dalam batin kita, detik ini juga. Kita akan lihat langsung cara kerja mesin yang bikin kita terikat pada suka dan duka. Dan yang paling penting, kita akan cari tahu di mana letak tombol off-nya. Karena ini ada, itu muncul. Kalimat ini kelihatannya sederhana ya, tapi di dalamnya ada hukum yang sama pastinya, dengan hukum gravitasi. Prinsip inilah kunci untuk mengerti kenapa kita mengalami penderitaan. Bukan karena takdir, bukan karena hukuman dari luar, tapi murni karena sebuah proses sebab akibat yang sangat presisi, yang terjadi di dalam batin kita sendiri. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita untuk hari ini. Kita mulai dari memahami mekanisme tak terlihat di balik penderitaan, lalu kita urai satu persatu 12 mata rantainya. Setelah itu, kita akan fokus pada titik paling kritis, mengidentifikasi akar masalahnya. Dan yang terpenting, kita akan belajar bagaimana cara menghentikan putaran ini. Yuk, kita mulai dari diagnosisnya dulu. Kenapa sih kita menderita? Kadang-kadang, kita merasa hidup ini kacau, nggak adil, serba acak. Nah, ajaran ini menawarkan sudut pandang yang sama sekali berbeda. Penderitaan itu bukan sebuah kecelakaan, tapi hasil dari sebuah proses. Proses yang sebenarnya bisa kita pahami dan kita amati secara langsung. Sebenarnya ajaran ini menantang 3 keyakinan keliru yang sering kita pegang tanpa sadar. Pertama, gagasan kalau hidup ini acak dan nggak punya pola. Kedua, pandangan bahwa nasib kita ini sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan di luar diri kita. Dan ketiga, pemikiran kalau kematian itu ya sudah akhir dari segalanya. Paticca Samuppada menunjukkan bahwa kenyataannya jauh lebih dalam dari itu. Hidup adalah aliran sebab akibat yang terus-menerus, dan kita adalah pemeran utamanya. Coba kita bedah sedikit namanya. Paticca itu artinya bergantung pada. Samuppada artinya muncul bersamaan. Jadi, intinya adalah kemunculan yang saling bergantungan. Ini bukan sekedar cetak biru kehidupan biasa, tapi secara spesifik, ini adalah blueprint yang menjelaskan kenapa duka, rasa tidak puas yang mendalam itu, bisa muncul dan terus berlanjut. Nah, sekarang kita akan bongkar mesin ini. Kita lihat satu persatu komponennya. Penting untuk diingat, ini bukan daftar untuk dihafal ya. Anggap ini sebagai rangkaian adegan dari sebuah film yang terus berputar di dalam diri kita. Mari kita telusuri 12 mata rantai yang membangun setiap momen pengalaman kita. Semuanya dimulai dari avijja, ketidaktahuan mendasar. Kegelapan batin yang membuat kita tidak melihat realitas apa adanya. Dari kegelapan inilah muncul sangkara atau bentukan-bentukan niat dan tindakan kita, ya kama kita. Kama ini kemudian jadi benih bagi munculnya vijnana atau kesadaran di kehidupan selanjutnya. Begitu kesadaran muncul, dia nggak bisa sendirian, dia langsung memunculkan nama rupa, paket batin dan jasmani kita. Paket ini lalu dilengkapi dengan salayatana, 6 gerbang indera kita, mata, telinga, dan seterusnya. Dan ke-6 gerbang inilah yang akhirnya memungkinkan terjadinya fasa atau kontak dengan dunia luar. Dari setiap kontak, otomatis muncul vedana atau perasaan mentah. Enak, nggak enak, atau netral. Nah, disinilah titik paling krusialnya. Karena dari perasaan, langsung muncul tanha, keinginan yang reaktif dan buta. Keinginan ini lalu mengeras menjadi upadana, kemelekatan yang menggenggam erat. Genggaman inilah yang mendorong bawah, proses menjadi, yang menciptakan energi untuk kelahiran baru atau jati. Dan dimanapun ada kelahiran, satu hal sudah pasti akan mengikuti, jara marana, penuaan, penyakit, kematian, dan seluruh beban penderitaan lainnya. Rantai ini ternyata membentang melintasi waktu loh. Avijja dan sanghara itu seperti benih yang kita tanam di masa lalu. 8 mata rantai di tengah adalah buah yang kita petik sekarang, sekaligus benih baru yang kita tanam saat ini juga. Dan jati serta jara marana adalah hasil panen yang sudah pasti akan kita tuai di masa depan. Jadi hidup kita ini bukan sesuatu yang tiba-tiba dimulai, tapi sebuah aliran yang terus berlanjut. Oke, sekarang kita lupakan sejenak soal skala waktu yang luas itu. Mari kita masuk ke laboratorium batin kita sendiri. Kita akan perbesar proses ini ke skala mikroskopis, dari momen ke momen. Karena disinilah teori berubah menjadi sebuah praktik pembebasan yang nyata. Anda nggak perlu menunggu kehidupan berikutnya untuk melihat mesin ini bekerja. Dia itu berputar di dalam diri Anda saat ini juga. Saat Anda mendengar pujian dan hati jadi senang, saat Anda baca email yang menyebalkan dan dada terasa sesak, di setiap momen kecil itu, seluruh 12 mata rantai ini sedang berputar dengan sangat cepat. Setiap pengalaman itu selalu dimulai di sini,
Kontak, fasa. Ini adalah proses yang sepenuhnya mekanis dan impersonal, belum ada akunya. Bayangkan saja seperti saklar lampu yang ditekan. Ada pertemuan antara mata, pemandangan, dan kesadaran. Titik awal yang sangat netral sebelum cerita tentang aku dan rasaku dimulai. Dan dari setiap kontak, secara otomatis, seperti gema dari suara, muncullah vedana, perasaan. Perasaan ini pada dasarnya hanyalah getaran, sensasi mentah di dalam sistem batin jasmani kita. Ini penting sekali untuk kita pahami. Kita tidak memilihnya. Perasaan itu muncul begitu saja tanpa minta izin. Pilihannya cuma 3. Menyenangkan, tidak menyenangkan atau netral. Seluruh hidup kita ini, ya, aliran vedana yang tak pernah berhenti. Nah, di sini, coba kita berhenti sejenak. Setelah perasaan itu muncul, entah itu rasa enak, nggak enak, atau netral, apa yang biasanya terjadi di dalam batin kita? Apa reaksi otomatis yang langsung muncul? Momen inilah yang menentukan segalanya. Apakah kita akan terus mengencangkan rantai penderitaan, atau kita mulai melonggarkannya? Reaksi itu adalah tanha, keinginan buta. Saat rasa enak muncul, batin kita langsung berteriak, lagi, mau lagi. Sebaliknya, saat rasa nggak enak muncul, batin menjerit, singkirkan ini, aku nggak mau. Nah, disinilah proses yang tadinya netral dan impersonal itu dibajak. Dia berubah menjadi drama pribadi tentang aku dan milikku. Ingat ya, masalahnya bukan pada perasaannya, tapi pada reaksi reaktif yang mengikutinya. Oke, kalau seluruh rantai ini kita ibaratkan sebagai mesin yang terus berputar, lalu apa bahan bakarnya? Apa yang membuatnya terus berjalan tanpa henti, dari satu kehidupan ke kehidupan lainnya? Ajaran ini menunjuk pada 2 akar utama. 2 akar itu adalah avidya, si ketidaktahuan, dan tanha, si keinginan reaktif. Avidya memberi kita peta yang salah, sementara tanha menjadi bahan bakarnya untuk terus berjalan ke arah yang salah. Jalan keluarnya ya cuma satu, cabut akar-akar ini dan secara aktif kita tumbuhkan kebalikannya, yaitu vidya, kebijaksanaan jernih untuk melihat realitas apa adanya, dan nehkamma, kekuatan batin untuk tetap tenang, tidak bereaksi saat badai perasaan datang dan pergi. Proses ini terus berputar dalam 3 lingkaran yang saling memberi makan. Ada lingkaran kilesa atau kotoran batin, yaitu ketidaktahuan dan keinginan kita. Ini memicu kita untuk melakukan kamma atau tindakan. Tindakan ini kemudian menghasilkan vipaka atau buah, yaitu pengalaman yang kita rasakan. Sialnya, buah atau hasil ini kemudian malah jadi pupuk bagi kotoran batin kita lagi, dan putaran pun berlanjut tanpa henti. Setelah kita memahami masalahnya begitu dalam, sekarang kita fokus pada solusinya. Kabar baiknya adalah, rantai ini bisa berhenti. Ada jalan keluar dari lingkaran ini, sebuah jalan yang sunyi dan sangat-sangat praktis. Prinsipnya sederhana, jika sebabnya tidak ada, maka akibatnya tidak akan muncul. Kita tidak perlu jadi manusia super dan memotong ke-12 mata rantai sekaligus. Kita hanya perlu menemukan satu titik lemah, satu mata rantai di mana kita bisa masuk dengan penuh kesadaran. Dan titik paling praktis, paling mungkin untuk kita potong, ada di sini. Di ruang jeda yang sunyi antara munculnya perasaan, vedana, dan munculnya reaksi keinginan, tanha. Awalnya, ruang ini mungkin terasa tidak ada, cuma sepersekian detik. Tapi dengan latihan, kita bisa memperlebarnya. Di dalam jeda yang singkat itulah, terkandung seluruh potensi kebebasan kita. Latihannya bisa kita mulai sekarang juga. Gini caranya. 1. Saat sebuah pengalaman muncul, sadari saja adanya kontak. 2. Kenali dengan jelas jenis perasaan yang muncul. Oh, ini menyenangkan, atau oh, ini tidak menyenangkan. 3. Dan ini yang terpenting, beri jeda. Jangan langsung bereaksi. Cukup amati perasaan itu sebagai fenomena alam, bukan sebagai perasaanku. Dengan jeda dan pengamatan inilah, cengkeraman otomatis dari keinginan akan mulai melemah. Pergeserannya itu dari saya merasa marah menjadi, oh, ada perasaan marah yang sedang hadir. Ini adalah perubahan cara pandang yang fundamental. Dari menjadi aktor yang terseret dalam drama, menjadi penonton yang bijaksana dan tenang. Ketika tidak ada lagi aku yang merasa diserang oleh perasaan tidak enak atau harus mengejar perasaan enak, seluruh mesin penderitaan ini akan kehabisan bahan bakar. Jadi, inilah pertanyaan untuk kita bawa ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Di setiap momen yang akan datang, saat pengalaman datang silih berganti, bisakah kita sedikit lebih lambat? Bisakah kita menangkap dan melihat dengan jelas perasaan itu, apapun jenisnya, sesaat sebelum reaksi keinginan mencengkram batin kita?
Karena di dalam kemampuan untuk melihat jeda kecil itu, disitulah seluruh jalan menuju keheningan dan kebebasan sejati berada.